Buat banyak trader, September tahun ini itu kelihatan sangat berbeda. Setelah beberapa bulan altcoin sideways, sekarang chart mulai nunjukin tanda positif. Bitcoin dominance mulai turun, alt season index sudah tembus ke 78, dan juga ETH/BTC mulai nunjukin struktur bullish. Kombinasi indikator ini biasanya jadi tanda jelas kalau altcoin lagi ambil alih panggung dari Bitcoin. Momentum ini bikin banyak trader mulai optimis lagi sama alt season. Tapi seperti biasa, market crypto itu nggak pernah lurus. Fake out masih mungkin kejadian, apalagi kalau breakout nggak didukung dengan volume yang kuat. Selain itu, ada faktor musiman yang nggak bisa diabaikan. September dalam sejarah kripto seringkali jadi bulan merah. Jadi meskipun signal bullish ada, koreksi tetap mungkin muncul kapan saja. Di video ini, saya akan breakdown mulai dari indikator utama yang ngedorong altcoins, kenapa ETH/BTC selalu jadi barometer alt season, resiko fake out yang bisa membuat trader nyangkut, sampai strategi buy atau wait and see yang lebih realistis untuk dijalani di bulan September ini. Yang pertama, Bitcoin dominance dan alt season index. Kalau kita ngomongin altcoins, indikator pertama yang selalu dilirik trader adalah Bitcoin dominance. Dominasi Bitcoin nunjukin seberapa besar porsi market cap yang dipegang Bitcoin dibanding total crypto market. Biasanya kalau dominance naik, itu artinya modal lari ke Bitcoin, dan altcoins jadi susah bergerak. Sebaliknya, kalau dominance ini turun, altcoin ini dapat ruang untuk jalan lebih kencang. Sekarang dominance ada di sekitar 57%, turun cukup jauh dari level sebelumnya. Angka ini penting karena setiap kali dominance melemah ke bawah 55%, pola rotasi modal ke altcoins biasanya makin jelas. Dan ini juga yang lagi kita lihat di market beberapa minggu terakhir. Altcoins besar mulai recover, banyak mid cap yang naik lebih agresif. Bahkan beberapa low cap sempat kasih pump dalam jangka pendek. Di saat yang sama, alt season index ini udah tembus ke 78. Buat konteks, indeks di atas 75 ini biasanya dianggap konfirmasi alt season. Artinya dalam periode 90 hari terakhir, sebagian besar altcoins ini outperform Bitcoin. Ini jarang kejadian kecuali memang ada rotasi capital yang cukup besar. Jadi bukan cuma signal awal lagi, tapi udah masuk kategori alt season secara teknikal. Kalau kita buka daily chart, banyak altcoin besar nunjukin struktur yang lebih sehat. Candle higher low mulai terbentuk. Habis itu volumenya juga cukup stabil dan retracementnya nggak sedalam sebelumnya. Gambar ini nunjukin buyer mulai ambil kontrol. Jadi kombinasi Bitcoin dominance di 57% ditambah alt season index di 78, ini bikin outlook altcoins untuk September kelihatan jadi jauh lebih positif dibandingkan beberapa bulan ke belakang. Buat trader, indikator ini penting banget. Karena meskipun Bitcoin jadi patokan utama, momen kayak gini biasanya jadi kesempatan untuk altcoins ini bisa outperform. Dan kalau tren ini lanjut, altcoin bisa jadi pilihan yang jauh lebih menarik untuk trading dibandingkan fokus ke full Bitcoin. Sebelum kita lanjut, kalau kamu baru mau terjun untuk investasi dan trading kripto tapi bingung mulainya dari exchange mana, kamu bisa gunain exchange terbesar yang ada di dunia yang selalu ada di top nomor 1 secara global, yaitu Binance. Karena secara liquidity dan juga keamanan nggak perlu diragukan lagi. Kalau kamu belum punya akunnya, kamu bisa scan QR yang ada di sini atau klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Karena dengan QR atau link tersebut, kamu akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup dan juga 6 USDT gratis atau setara 100.000 sebagai new user sign up bonus. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi beserta juga link download app-nya khusus Android user. Sekarang kita lanjut ke ETH/Bitcoin pair. Kalau ngomongin altcoins, Ethereum ini selalu jadi patokan utama. Dan cara paling jelas untuk ngukur kekuatan Ethereum adalah lewat pair ETH/BTC. Kenapa? Karena pair ini nunjukin seberapa kuat Ethereum dibandingkan Bitcoin. Kalau ETH/Bitcoin yang menguat, biasanya jadi signal kalau altcoin mulai outperform. Dan itu sering jadi bahan bakar untuk terjadinya alt season. Sekarang, chart ETH/Bitcoin mulai nunjukin tanda positif. Daily candle-nya beberapa kali bikin higher low, yang artinya buyer pelan-pelan ambil alih momentum. Volumenya juga meningkat dengan stabil, bukan lonjakan tiba-tiba kayak pump FOMO. Struktur kayak gini biasanya nunjukin akumulasi yang sehat, dan kalau resistance key level ini berhasil ditembus, potensi breakout-nya cukup besar. Kalau kita lihat secara histori, setiap kali ETH/Bitcoin naik signifikan, altcoin lain biasanya ikut rally, khususnya yang berhubungan dengan Ethereum. Alasannya sederhana, Ethereum punya posisi unik di market. Dia bukan cuma altcoin terbesar, tapi juga jadi representasi alt market secara keseluruhan. Jadi kalau ETH berhasil outperform Bitcoin, trader biasanya lebih percaya diri untuk masuk ke altcoin lain. Buat strategi, entry ini bisa dilakukan bertahap alias scaling in. Misalnya, sebagian kecil saat ETH Bitcoin ini ngetes support baru, lalu tambah posisi kalau ada breakout konfirmasi di resisten berikutnya. Stop loss bisa dipasang di bawah support terdekat, tapi major support ya, biar aman kalau ternyata terjadi fake out. Yang penting jangan buru-buru all in karena hanya candle hijau. Lebih baik pelan-pelan kumpulin posisi. Intinya performa ETH/Bitcoin sekarang jadi indikator utama buat baca arah altcoin di September. Selama pair ini terus menguat, peluang altcoin
poin lain untuk lanjut rally itu jadi makin besar. Jadi buat trader yang lagi mantau alt season, ETH/Bitcoin ini adalah chart yang wajib kalian pantau secara ketat. Selanjutnya, potensi fake out. Meskipun alt season index sudah tembus 78 dan Bitcoin dominance turun ke 57%, tetap ada satu hal yang perlu diwaspadai, yaitu potensi fake out. Market crypto ini sering kasih signal bullish yang kelihatan meyakinkan, tapi ternyata cuma jadi jebakan sebelum harganya balik turun. Kalau lihat ETH/Bitcoin misalnya, daily chart memang nunjukin higher low yang konsisten. Secara struktur kelihatan siap banget untuk breakout. Tapi kita tahu breakout tanpa volume seringkali tidak valid. Candle hijau bisa aja muncul hanya untuk mengambil liquidity di area resistance, lalu harga balik ke range semula. Fake out seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk bikin trader retail FOMO. Begitu banyak yang mulai masuk buy position, market maker justru balik arah. Hasilnya posisi entry di pucuk langsung floating loss. Karena itu, trader harus disiplin. Sesuai nama channel kita nih, trader disiplin. Jangan cuma percaya satu candle hijau, tapi tunggu konfirmasi. Minimal lihat follow up candle atau pergerakan volume sebelum yakin untuk entry besar. Cara paling sederhana untuk mengantisipasi fake out adalah pasang stop loss di bawah support penting. Jadi kalau ternyata breakoutnya gagal, kamu masih bisa cut loss cepat tanpa nunggu kerugian makin dalam. Kalau alternatif lainnya, entry dengan size yang kecil dulu, lalu tambah posisi kalau breakout beneran terkonfirmasi. Intinya, signal alt season ini memang kuat sekarang, tapi fake out tetap bisa terjadi kapan aja. Jadi jangan sampai euforia ini bikin kamu lalai sama yang namanya risk management. Selanjutnya, buy or wait. Setelah paham soal risiko fake out, langkah berikutnya adalah menentukan apakah lebih baik kita buy sekarang atau menunggu momen yang jelas. Buat yang sudah pegang posisi sejak entry bawah, strategi paling aman adalah mulai scale out sebagian di resistance area. Dengan begitu, profit bisa langsung terkunci tanpa harus keluar secara total. Sisa posisi bisa kalian tetap hold, sehingga kalau breakout benar-benar terjadi dan valid, dan juga ETH/Bitcoin ini lanjut menguat, exposure kamu tetap ada untuk ikutin tren selanjutnya. Buat yang belum entry sama sekali, sebaiknya hindari terburu-buru masuk hanya karena melihat candle hijau. Alt season index ini memang sudah ada di angka 78, dan signal altcoin terlihat cukup kuat. Tapi entry di level pucuk tanpa plan yang jelas, rawan bikin posisi kalian nyangkut. Jadi lebih bijak menunggu dulu, sampai ETH/Bitcoin ini bisa breakout dan terkonfirmasi dengan volume yang besar. Atau bisa juga nunggu pullback sehat, yang memberi peluang entry di harga yang jauh lebih rendah. Strategi yang realistis adalah scaling in bertahap. Ambil size kecil lebih dulu sambil menunggu konfirmasi. Lalu bisa tambah posisi secara pelan-pelan kalau tren memang benar-benar terbentuk. Dengan cara ini, resiko bisa tetap terkendali kalau ternyata breakout gagal dan profit bisa lebih optimal kalau trennya berlanjut. Altcoin saat ini memang punya momentum yang cukup kuat, tapi eksekusi tetap harus terukur. Masuk ke market dengan disiplin jauh lebih aman daripada sekedar ikut euforia candle hijau. Selanjutnya, seasonality September biasanya merah. Selain indikator teknikal, ada satu hal yang sering jadi bahan pertimbangan trader, yaitu pola musiman di market. Kalau melihat histori, September ini termasuk bulan yang kurang bersahabat untuk kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin dan altcoin ini lebih sering mencatat performa negatif di periode ini. Alasannya beragam, salah satunya karena faktor makro di kuartal ketiga, di mana investor besar cenderung defensif menjelang akhir tahun fiskal. Selain itu, ada kecenderungan juga volume trading menurun di bulan September, karena aktivitas pasar global belum sepenuhnya pulih setelah libur musim panas. Ya, faktor-faktor ini kadang kebawa ke kripto, sehingga tekanan jualnya jauh lebih besar daripada bulan lain. Tahun ini kondisinya memang agak berbeda. Alt season index sudah di atas 78 dan Bitcoin dominance melemah ke 57%. Dan banyak altcoins yang nunjukin struktur chart yang jauh lebih sehat. Artinya meskipun secara historis September cenderung merah, tetap ada peluang altcoins bisa tetap perform lebih baik. So, buat kalian para trader, seasonality ini bisa jadi pengingat untuk tidak terlalu euforia. Signal altcoin memang bullish, tapi tetap ada resiko koreksi musiman. Jadi pastikan risk management harus tetap dijaga dengan stop loss dan juga scale out yang disiplin. Dengan begitu, meskipun September historisnya lemah, kamu tetap bisa trading dengan kepala dingin. Sedikit summary, jadi gambaran September ini cukup jelas, altcoin punya runway yang cukup positif. Tetapi ada resiko fake out atau faktor musiman September yang biasanya merah, jadi risk management tetap harus dijaga. Kalau kamu suka dengan video dan pembahasan seperti ini, seperti biasa jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.